Baik, silakan duduk. Baik, shalom teman-teman pemuda. Shalom. Dan remaja juga hadir ya pada malam ini. Ya, puji Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan pada malam ini. Apakah malam ini ada yang cemas? Cemas karena sesuatu hal? Adakah yang takut? Tidak ada. Takut tentang sesuatu hal? Takut tentang masa depannya? Filipi pasal 4 ayat 6. Sudah menemukan? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bisa hafal bersama-sama? Pelan-pelan ya. Dari frasa yang pertama. Sebelum tetapi. 2, 3. Janganlah kamu khawatir tentang apapun. Ulangi. 2, 3. Janganlah kamu khawatir tentang 1, 2, 3. Janganlah kamu khawatir. Tetapi semua keinginanmu kepada Allah ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Lebih baik sih jangan pakai hendaknya. Karena hendak itu lebih lembut. Hendaknya itu dihilangkan. Kalau dibilang jangan gimana? Apa bedanya janganlah dengan janganlah hendaknya? Apa bedanya? Kalau janganlah, tidak ada tawar-menawar. Jangan. Tapi, janganlah hendaknya atau hendaknya janganlah. Itu masih lembut. Lebih tepatnya, tidak boleh lembut. Jangan. Tapi tidak enak kan? Gimana perasaan kita kalau kita mau buat ini dibilang, jangan. Ini bukan perintah yang lembut. Ini perintah yang tegas. Tidak ada tawar-menawar dengan khawatir. Jadi tema kita pada malam ini adalah jangan khawatir. Bukan janganlah hendaknya. Jangan khawatir. Menurut firman Tuhan, khawatir tidak boleh ada tempat dalam hidup kita. Oke, pertama dulu kita akan definisikan apa itu khawatir. Kenapa dilarang? Dan dilarang keras. Ada berapa kali perintah, ini disebut perintah larangan di dalam Alkitab. Tuhan Yesus juga pernah berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Definisi dari khawatir kira-kira apa? Saya mencatat, menurut kamus, khawatir itu adalah takut, gelisah, cemas. Itu saudara kandung semua. Tapi dia takut, gelisah terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Mungkin akan terjadi di depan, tapi kan belum pasti. Karena kita belum sampai besok. Kita belum sampai di depan itu. Khawatir adalah sikap berpikir yang berlebihan. Atau terlalu cemas tentang sesuatu masalah atau situasi. Sikap yang berlebihan. Jadi kenapa tidak boleh khawatir? Karena menimbulkan kecemasan dan ketakutan. Dan sekaligus khawatir itu adalah memikirkan yang belum pasti. Yang belum terjadi. Tapi seakan-akan itu terjadi dalam hidup kita.
Dan juga khawatir itu berpikir berlebihan. Bagaimana kalau kita kerja berlebihan? Dampaknya sakit. Orang yang forsir tenaganya bekerja akan lemah dan tidak berdaya. Sakit. Demikian pula orang yang forsir pikirannya berpikir tentang sesuatu hal yang belum terjadi, tapi dia begitu takut, gelisah, maka orang itu bisa mengalami sakit. Sakit fisik dan juga sakit pada rohaninya. Kira-kira apa saja yang membuat kita khawatir? Dalam hal apa saja? Contohnya satu, apa itu? Tuhan Yesus berkata di Matius pasal 6 ayat 25. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tentang apa yang kamu makan. Apa yang kita makan? McD, KFC. Tentang apa yang kamu minum? Mixu, Coca-Cola. Rasanya tidak pede kalau hanya minum air putih saja. Apalagi? Yang ketiga, apa yang kamu pakai? Cuman 3 loh. Tapi ternyata orang bisa khawatir tentang HP, tentang perhiasan, tentang hiasan, tentang bedak, tentang lipstik, tentang banyak hal. Tuhan Yesus hanya mengkategorikan 3 saja. Makan, minum, dan apa yang kita pakai. Tapi seiring bertambahnya kebutuhan, orang khawatir. Dan kekhawatiran yang berlebihan juga adalah nggak ada yang puji. Sehingga berdandan sedemikian rupa nanti akan dianggap ganteng, cantik, dan kalau tidak ada yang memuji, gelisahnya bukan main. Ada sesuatu yang kurang. Itu yang biasanya kita khawatirkan. Apalagi yang kita khawatirkan adalah masa depan, masa nanti. Apa yang kita khawatirkan? Kita khawatir, cemas jikalau sesuatu yang buruk menimpa kita. Tidak lulus, sudah mikir dari sekarang. Sehingga bagaimana caranya tidak lulus? Dulu waktu sekolah, teman-teman berusaha supaya dia tetap lulus. Belum ujian sudah memikirkan bagaimana kalau saya tidak lulus. Sehingga berbagai cara dipikirkan untuk lulus. Salah satunya bagaimana menyontek yang baik tanpa ketahuan sama guru, dosen. Kalau mau belajar nanti saya beritahu bagaimana menyontek yang baik. Nah, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kan dilarang. Tapi anehnya, dilarang tidak diberitahu alasannya. Dilarang buang sampah. Tidak diberitahu. Tapi jelas, kalau buang sampah di sini akan membuat kotor. Buang sampah di sini akan merusak irigasi. Buang sampah di sini kemudian akan menyebabkan pembusukan, bau. Kadang-kadang ada larangan tidak harus diberi alasannya. Mengapa? Firman Tuhan juga tidak memberi kita alasan di sini secara jelas mengapa tidak boleh khawatir sama sekali. Tapi di ayat ini diberikan alasannya. Ada 2 alasan menurut ayat ini. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Coba perbandingkan. Ada kata tetapi. Tetapi itu kontras. Janganlah kamu khawatir. Mengapa kamu khawatir? Karena bagian B. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Kenapa kamu khawatir? Karena kamu tidak bergantung kepada Tuhan.
Jadi mengapa kita tidak boleh khawatir? Sebab khawatir akan mengambil iman kita, penyerahan kita kepada Tuhan. Jadi dilarang keras. Bukan, tidak apa-apa khawatir dikit. Tidak bisa. Khawatir dikit akan menyebabkan besar. Khawatir dikit itu menyebabkan kita akan kehilangan kepercayaan iman kepada Tuhan. Jangan kamu khawatir, tetapi nyatakanlah. Jadi kenapa orang khawatir? Karena mereka tidak menyatakan semua keinginannya kepada Allah. Tapi kan saya masih berdoa, khawatir. Doa itu adalah penyembahan. Bahkan dikatakan ada 3 jenis supaya bagaimana menyampaikan keinginan kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Doa itu adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Permohonan itu adalah permintaan kepada Tuhan secara spesifik. Dan ucapan syukur itu bersyukur walaupun memang Tuhan belum beri. Dan itu akan menghilangkan kekhawatiran. Jadi ayat bagian B ini adalah cara melawan kekhawatiran. Tapi bagian B ini juga adalah akan hilang jikalau kita khawatir. Jadi bagaimana supaya tidak khawatir? Menyampaikan semua keinginan. Keinginan kita terlalu banyak. Sampaikanlah semua keinginan. Tidak harus kebutuhan. Kadang-kadang kita sulit memisahkan, membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Menurut firman Tuhan, kalau bingungnya sudah, serahkan aja sama Tuhan. Nanti Tuhan akan sortir yang mana kebutuhan kita, yang mana keinginan kita. Dia akan memberi apa yang menjadi kebutuhan kita. Serahkan kepada Tuhan. Adakah orang yang baru mau doa aja sudah bukan bingung, khawatir. Saya mau doa apa ya? Saking bingungnya tidak mau berdoa. Jadi untuk mengusir kekhawatiran, yaitu membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau orang khawatir, maka hubungannya dengan Tuhan tidak akrab. Walaupun masih berdoa, walaupun masih ibadah, masih ke gereja, masih pelayanan, walaupun akan hilang. Jadi seakan-akan ayat ini berkata begini, kalau kamu khawatir itu seperti monster akan menerkam imanmu kepada Tuhan. Menyebabkan kamu tidak beriman. Sehingga yang paling besar adalah keinginan yang terus kita pikirkan. Dan kita tidak memikirkan Tuhan. Khawatir sangat berhubungan erat dengan keinginan. Kalau keinginan kita tidak terpenuhi, kita khawatir. Atau begitu banyak keinginan kita untuk masa akan datang, untuk besok, untuk tahun depan, dan dari sekarang. Khawatir. Tidak tahu. Kak Daniel suka khawatir nggak ya? Februari nanti. Suaranya cukup nggak ya? Jangan kamu khawatir. Yang mau ujian bulan Desember. Yang mungkin akan melamar pekerjaan. Atau mungkin akan nyicil, nggak ada uang. Dan banyak hal keinginan kita. Jadi khawatir itu ada hubungan dengan keinginan. Dan semua keinginan kita bisa membuat kita khawatir kalau itu yang menjadi fokus utama. Nah, teman-teman pemuda dan remaja, fokus utama adalah Tuhan. Kalau keinginan jadi fokus utama, kita akan khawatir, akan kejar. Tapi kalau Tuhan fokus utama, lakukan apa saja yang dapat kita lakukan. Dan Allah akan menolong kita. Dan lebih daripada yang kita lakukan itu, ada satu hal yang dapat kita lakukan. Yang kedua, selain melakukan semua hal yang dapat kita lakukan, yaitu yang kedua itu adalah bangun hubungan dengan Tuhan. Bekerja, yes. Belajar, ya. Tapi bangun hubungan dengan Tuhan. Sebab membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa, permohonan, ucapan syukur. Coba bersyukur. Waktu khawatir coba, Tuhan, Engkau adalah pemilik segala sesuatu. Itu berarti sedang menyembah. Tuhan, Engkau Maha Kuasa, sedang menyembah. Dan karena Engkau Maha Kuasa, aku mohon kepadamu, kiranya Tuhan menyediakan, kiranya Tuhan memberikan itu permohonan. Dan saya bersyukur,
Hari ini saya masih hidup. Walaupun kadang-kadang sulit makan. Walaupun kadang-kadang sulit. Berat perjuangan. Kuliah itu harus jalan kaki. Kuliah itu harus menempuh perjalanan yang cukup panjang. Kuliah itu mengerjakan tugas-tugas. Tapi ternyata sudah bisa masuk, hampir masuk semester 2, hampir masuk semester 4. Sudah bersyukur. Dan hari ini masih sehat. Padahal minumnya cuma isi ulang. Masih sehat sampai sekarang. Itu coba bersyukur. Sebab bersyukur akan menghilangkan kekhawatiran. Kalau kita khawatir justru akan menghilangkan semuanya ini. Termasuk menghilangkan pengharapan kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Jangan khawatir. Sebab khawatir itu seperti monster. Akan menghancurkan iman kita. Saudara, kalau kita sudah tidak punya iman. Semuanya kacau. Ini kacau, ini kacau. Pikiran kita kacau, hati kita kacau. Yang kedua, ayat 7. Ayat 7 ke Alan. Apa itu bunyinya? Ayat 7. Maka, bersama-sama. 2, 3. Kasih kata maka. Di depannya ya. 2, 3. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan. Dalam doa, permohonan, ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah. Jadi kalau kita khawatir, monster itu menerkam, mengambil iman kita kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan, dan juga ketenangan kita. Ketenangan, damai sejahtera kalau kita khawatir. Dampak dari kekhawatiran begitu banyak. Yang pertama, dampak kekhawatiran itu adalah pada bagian pikiran. Karena diporsir berpikir, kira-kira besok bisa lulus nggak ya? Aduh, sampai berat. Tidak bisa belajar dengan fokus. Jadi ini diforsir berpikir sampai tidak tenang. Kacau. Akhirnya karena berat pikirannya, panas, dan kemudian pusing. Beberapa orang khawatir, gelisah, menyebabkan pusing. Apalagi, bukan hanya pusing, tapi juga menyebabkan berkeringat. Coba perhatikan orang yang takut, gelisah. Kadang-kadang dia begini ya. Sudah mulai keringat pada telapak tangannya. Karena dia khawatir, pusing. Ada orang juga yang berkeringat, mengeluarkan keringat yang deras sekali keluar. Karena forsir berpikir, begitu panas dan keluar keringat. Pernah melihat ada orang yang keringatnya sampai besar seperti biji jagung. Karena ketakutan. Belum terjadi sudah ketakutan. Kemudian menggosok-gosokkan, sudah tidak tenang. Khawatir. Apalagi? Bukan hanya di sini. Dan jantung berdetak kencang. Bekerja keras. Lalu kemudian pencernaan mulai sakit perut. Ke belakang, stres. Merusak pencernaan, mengganggu pencernaan, menyebabkan sakit perut. Ada juga yang sakit pinggang. Dan beberapa diantaranya sakit punggung. Adakah di sini? Mungkin sedang khawatir, sedang takut, sedang cemas. Oh, banyak itu menerkam. Damai sejahtera kita, kekacauan terjadi di pikiran. Jadi khawatir juga itu menarik kita kepada maksud Tuhan. Khawatir menarik kita jauh melenceng dari Tuhan. Sehingga betul, kita hidup bukan lagi tanpa pengharapan. Kita jauh dari Tuhan. Adakah yang khawatir?
dengan ciri-ciri tadi, maka saudara sedang membuang Tuhan dalam pengharapan kita. Dan seakan-akan kita merasa kuat untuk berpikir, untuk menanggung semuanya, padahal kita dibuat lemah. Jadi mengapa tidak boleh khawatir? Karena alasan yang kedua akan membuat kekacauan dalam pikiran kita. Bagaimana supaya tidak khawatir? Bergantung kepada Allah, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kenapa akal? Akan memelihara hati dan pikiran. Apa bedanya akal sama pikiran? Apa bedanya akal sama pikiran? Akan melampaui segala akal. Akal itu adalah buah dari pikiran. Begitu banyak akal kita untuk mencapai sesuatu hal. Dan di akal inilah begitu banyak pertimbangan. Tapi damai sejahtera Allah lebih tinggi. Akan memelihara hati dan pikiran. Jadi damai sejahtera, kekhawatiran akan mengambil damai sejahtera di dalam hati dan pikiran kita. Karena akal kita selalu memikirkan banyak pertimbangan-pertimbangan dan ide-ide. Tidak ada cara yang lain untuk membuang kekhawatiran, kecemasan, ketakutan tentang apapun juga yang belum terjadi. Kecuali hanya membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan berarti kita akan menikmati hadirat Tuhan. Serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tadi semua keinginan, segala keinginan diserahkan kepada Tuhan dalam doa, permohonan, ucapan syukur. Ini bicara tentang perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana supaya membuang kekhawatiran dan kekacauan dalam pikiran kita? Kalau pikiran kita sudah mulai berantem, pikiran kita sudah mulai komplain, pikiran kita sudah tidak mulai suka, dan kita sudah bingung, pusing, gak ada cara lain. Bangun hubungan dengan Tuhan dan nikmati hadirat Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan dan itu akan membuang semua ketakutan, semua kekacauan dalam pikiran kita. Dan kita diberikan ketenangan. Kita tidak akan pernah mengalami damai sejahtera Allah kalau tidak bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi kekhawatiran akan menyebabkan kekacauan. Dan sehingga menyebabkan iman kita akan melemah. Dan kalau kita sudah sadar iman kita lemah, tidak ada cara lain bangun hubungan kembali dengan Tuhan. Melalui penyembahan doa. Melalui permohonan. Dan ucapan syukur. Itu dirangkum dalam satu kegiatan dengan 3 jenis yang kita lakukan. Kita tidak bisa hanya berkata, Tuhan tolong saya. Tapi harus lengkap dengan naikkan syukur. Sebab dengan menaikkan syukur, maka akan menarik semua harapan kita kepada Tuhan. Bahwa kita bersyukur hari ini masih menikmati kebaikan Tuhan. Kekhawatiran akan mengambil semua ucapan syukur. Kekhawatiran akan membuat kita menghitung-hitung semua kerugian-kerugian dan apa yang kita tidak dapatkan di masa akan datang. Tapi ucapan syukur menghitung semua berkat-berkat Tuhan yang sudah terjadi selama ini. Coba hitung apa yang sudah terjadi selama ini dibandingkan dengan kita menghitung yang belum pernah terjadi, itu sebuah kebodohan. Belum terjadi, belum ujian, belum kenaikan, kita sudah berpikir kira-kira lulus apa tidak ya? Aduh gimana kalau saya tidak lulus, saya akan pulang, akan dimarahi, dan macam-macam, saya akan dipermalukan. Belum terjadi. Tapi kita sudah hidup di masa akan datang dan itu menghancurkan kita.
Tapi ucapan syukur adalah menghitung semua yang sudah Tuhan buat dari dulu sampai dengan sekarang. Itu akan lebih banyak lagi dan membuat kita gembira. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semua berkat-berkat-Mu. Terima kasih hari ini saya sehat. Beberapa teman-teman saya mendengar ada yang sakit. Beberapa teman-teman saya mendengar ada yang mengeluh. Tapi hari ini Tuhan, saya suka cita sekali. Coba naikkan syukur, hitung semua berkat Tuhan dan bandingkan coba hidup kita dengan orang yang mengalami kesulitan-kesulitan dan ucapan syukur kita berlimpah-limpah. Amin. Jadi adakah yang khawatir sekarang? Adakah yang takut? Ada yang cemas? Adakah yang gelisah? Atau saya tidak takut, saya tidak gelisah, saya tidak cemas, saya tidak khawatir Pak. Tapi saya cuma berpikir kira-kira bisa nggak besok? Sama. Saya berpikir itu kerja keras di sini berpikir. Jadi kalau berpikir keras, berpikir ketakutan di masa akan datang, berpikir mampukah saya, itu sudah mendekati dengan ketakutan. Dan kalau itu terjadi, tidak ada tempat dengan kekhawatiran. Pasanglah lutut kita untuk menyembah. Sebab Tuhan akan menolong kita. Amin. Jadi, kalau kita khawatir, ada dua hal yang terjadi. Dia monster akan menghancurkan iman kita kepada Tuhan yang besar. Dia monster akan menghancurkan pengharapan kita kepada Tuhan yang menjawab doa kita. Dia menjawab doa kita. Serahkanlah semua keinginanmu kepada Allah. Dia menjawab doa kita. Dan dia sangat senang kalau kita berdoa. Amin. Khawatir akan menerkam, menghancurkan damai sejahtera. Membuat kita kacau. Pikiran kita kacau. Bahkan kesehatan kita kacau. Tidak ada cara lain. Kecuali menghancurkannya dengan bergantung kepada Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak harus ke gereja. Tuhan Yesus tidak memberi kita, coba kembali ke ayat 6, Tuhan Yesus tidak memberi kita langkah-langkah, cara-cara apa, kecuali di ayat 6 itu dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tidak ada cara-cara doa puasa, pakai lagu-lagu saat teduh sambil mengangkat tangan. Tidak disebutkan cara-cara itu. Tuhan yang berkata, nyatakanlah berarti nyatakan, ungkapkan. Nyatakan berarti jujurlah dengan semua perasaan takut kita kepada Tuhan. Jujurlah dan katakan kepada Tuhan semua ketakutan kita. Nyatakanlah kepada Allah semua keinginan kita dalam doa, permohonan, ucapan syukur. Selamat bahagia dalam Tuhan. Buanglah semua kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Sebab kata Tuhan Yesus, kekhawatiran tidak bisa menambah hidup satu hasta. Justru sebaliknya akan mengurangi hidup kita. Mengurangi kualitas hidup kita. Bahkan mengurangi kualitas hubungan kita. Bukan hanya dengan Tuhan, tapi hubungan kita dengan orang lain. Kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Kalau ada di antara kami yang khawatir, takut, gelisah, atau ada di antara kami yang berpikir berat, berpikir keras untuk masa depan, untuk sesuatu hal yang belum terjadi, tapi sudah menguras pikiran kami, berarti kami sedang mengalami ketakutan. Kami sedang khawatir. Tolonglah kami Tuhan. Jika ada yang khawatir tentang makan dan minum,
Ada yang khawatir tentang apa yang dipakai. Ada yang khawatir tentang apa yang akan digunakan, apa yang akan dimiliki, atau tentang masa depan. Tolonglah semua kami di sini. Jangan biarkan sedikit kekhawatiran masuk di hati dan pikiran kami, sehingga menyebabkan kami ketakutan. Tolonglah kami Tuhan. Berkatilah kami. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Dalam Kristus Yesus, Tuhan pemilik hidup kami. Sebab kami bukan pemilik hidup. Tuhan adalah pemilik hidup. Dan Tuhan akan menyediakan apa yang kami butuhkan. Jikalau ada di antara kami yang sedang berdoa dan mengharapkan mujizat, berkat, kebaikan Tuhan untuk sesuatu hal, dengarkanlah. Dengarkanlah Tuhan dan berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.